Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salsa Bila Nur Aini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi semester 3 Universitas Yarsi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan menguji uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, uji multikol dan uji hetero ini dia itu masuk ke dalam uji asumsi klasik. Langsung aja ke penjelasannya. Uji multikolonialitas atau uji multikol menurut Ghazali bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, yaitu variance inflation factor atau VIF. Nah, uji multikol ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Jadi nanti kita lihatnya itu pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisiennya aja yang kita lihat nanti di outputnya. Jika tolerance value kurang dari 0,1 atau VIF lebih dari 10, maka terjadi multikol. Dan jika tolerance value-nya itu lebih dari 0,1 atau VIF-nya itu kurang dari 10, tidak terjadi multikol. Ini langsung aja kita uji di SPSS-nya. Nah, ini datanya sudah ada. Di sini datanya sudah ada. Langsung aja kita untuk pengujiannya kita klik analyze, lalu regression, lalu kita klik yang linear. Dependennya ini kita masukin yang prestasi praktikum. Independennya ini kita masukin kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu kita klik yang statistik, kita klik yang covariance metric dan collinearity diagnostic. Continue, oke. Lalu muncul outputnya seperti ini. Nah, kita lihat pada tabel koefisien aja dan pada kolom collinearity statistik. Di sini terdapat tolerance dan VIF. Dalam pada variabel X1 yaitu kemandirian belajar, di sini toleransinya itu 0,781. 0,789 ini berarti lebih dari 0,1. Nah, VIF-nya itu 1,268. Nah, berarti ini kurang dari 10. Maka dalam variabel X1 yaitu kemandirian belajar tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi multikol. Nah, pada variabel X2 yaitu motivasi berprestasi, toleransinya ini di sini tuh sama 0,789 yang berarti lebih dari 0,1 dan VIF-nya itu 1,268 yang berarti kurang dari 0,1. Maka pada variabel X2 yaitu motivasi belajar ini di sini juga tidak terjadi multikol. Nah, lanjut aja pada uji berikutnya yaitu uji heteroskedastisitas atau uji hetero. Menurut Ghazali, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas ini ada 3 cara. Yang pertama itu uji heteroskedastisitas dengan grafik plot. Nah, pada umumnya model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependent yaitu z-pred dengan residualnya yaitu stress ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara stress ID dan z-pred yang telah diprediksi. Cara untuk
mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik scatterplotnya. Dasar analisisnya tuh seperti ini. Jika ada pola tertentu, yaitu polanya itu seperti membentuk pola teratur, bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita langsung aja uji dalam SPSS-nya. Caranya, kita klik analyze lagi, lalu regression, lalu linear. Ininya dependent sama independennya ini masih sama. Lalu kita klik yang plots. Di X ini kita masukin yang stress ID, kita masukin ke Y, dan zipred kita masukin ke X. Ini yang histogram sama normal probability plotnya jangan di checklist ya. Kita langsung ke continue, lalu oke. Kita tungguin. Nah, outputnya akan seperti ini. Ini untuk grafik scatterplot. Nah, di sini untuk titik-titiknya ini kan nggak berpola ya, polanya ini tidak beraturan. Ini tuh ada yang di atas maupun di bawah angka 0 sumbu Y. Ini angka 0, ini sumbu Y. Sumbu Y itu yang garis ke atas, sumbu X itu yang ke samping. Nah, ini kan untuk polanya ini kan tidak beraturan. Dia ini ada di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y. Maka dalam grafik ini nih dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena datanya menyebar. Jadi dia ini menyebar nih dan polanya ini tidak beraturan, titik-titiknya ini. Nah, langsung aja kita ke uji yang kedua, yaitu uji Gleitzer. Uji Gleitzer yaitu meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolute UT atau abs UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, langsung aja kita uji. Langsung aja kita ke menu SPSS-nya untuk uji Gleitzer ini. Yang pertama itu kita klik transform dulu, lalu compute variable. Nah, target variabelnya ini kita tulis ABS underscore res 1. Jangan lupa di caps lock ya, ABS underscore res 1. Nah, di function groupnya ini kita klik all, lalu function and special variabelnya ini kita klik yang ABS. Klik ini, sudah muncul. Nah, di sini kita masukin yang R, yang ini nih, res 1. Kita masukin. Kalau udah kita klik OK aja. Ini minimize. Nah, kita lihat di sini datanya sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada ya, ABS res 1. Langsung aja kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, untuk dependennya ini kita keluarin ya, yang prestasi praktikum kita ganti sama yang ABS ini, ABS res 1, ABS underscore res 1 ini kita masukin. Lalu untuk yang statistik sama plotsnya itu kita diemin aja karena masih sama. Lalu kita klik OK langsung. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Di sini kita lihat pada tabel koefisien pada nilai yang signifikannya. Nah,
pada variabel X1 yaitu kemandirian belajar, di sini nilai signifikannya itu 0,127 yang berarti lebih dari 0,05. Yang berarti ini dalam variabel kemandirian belajar ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk yang variabel motivasi berprestasi, kita lihat juga signifikannya itu 0,0210 yang berarti lebih dari 0,05. Jadi untuk variabel motivasi berprestasi sama juga, yaitu tidak terjadi hetero. Nah, pada uji coba yang Glatzer ini dapat dikatakan bahwa nilainya ini tuh lebih akurat karena dia memakai nilai dibandingkan dengan grafik. Nih, di sini bisa lihat datanya. Ini tuh secara statistik di signifikan ini kan udah ada nih nilainya nih. Jadi itu tuh kita tuh bisa lebih yakin lagi dalam mengambil keputusan. Nah, ini udah untuk uji Glatzer. Langsung aja kita ke uji berikutnya. Uji yang terakhir yaitu uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians S kuadrat merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data metode empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya. Jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, untuk kriteria uji Park ini nih secara berikut. Jika nilai probabilitasnya itu lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, langsung aja kita uji Park ini ke dalam SPSS-nya. Pertama-tama kita itu klik dulu transform, lalu compute variabel. Nah, yang pertama itu target variabelnya ini kita ganti jadi res2, res_2. Function groupnya itu kita klik yang all, lalu function and special variabelnya itu yang ABS masih sama. Ini dihapus aja. Yang res1 ini dihapus, kita ganti jadi yang ABS ini. Kita masukin, lalu kita klik OK. Nah, udah kita minimize. Kita lihat lagi di sini sudah muncul ya datanya untuk yang res2-nya. Kita lanjut, klik transform lagi, lalu compute variabel lagi. Nah, target variabelnya ini kita ganti jadi L besar, N kecil, lalu underscore res2. Kalau udah, function groupnya itu kita klik all tetap. Nah, function and special variabelnya ini kita cari yang ln. Kita cari dulu. Nah, ini udah, kita masuk, ini dihapus dulu ya. Kita klik yang ln, lalu masukkan tanda tanyanya, dihapus. Untuk numeric expressionnya ini kita masukin yang res2. Kalau udah, kita klik OK. Ini diminimize aja. Di sini sudah muncul ya untuk datanya ada. Nah, sekarang untuk pengujian yang uji Parknya, uji coba Parknya itu caranya kita klik yang analyze, lalu kita klik yang regression.
masih tetap kita klik yang linear. Nah, di sini dependennya ini kita ganti, jangan yang ABS res 1 lagi, kita ganti jadi yang LN res 2. Kita masukin. Ini untuk independennya ini masih sama ya, kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu kita klik yang statistik. Yang ini jangan di checklist nih. Yang collinearity diagnostik sama covariance metricnya ini jangan di checklist lagi. Kita klik continue, oke. Nah, outputnya sudah keluar. Outputnya akan seperti ini. Kalau udah, di sini kita lihat ya, pada tabel yang coefficient, nih pada tabel ini, di sini itu nilai signifikannya itu pada variabel X1 yaitu kemandirian belajar 0,260 yang berarti lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk variabel X2 yaitu motivasi belajar, di sini nilai signifikannya itu kita lihat 0,066 yang berarti lebih dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas juga. Sekian untuk penjelasan tentang uji multikol dan uji hetero. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.